Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fioridina Syafira, NIM 18043161. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari jawaban saya pada tugas ke-10 mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Soal pertama yaitu dari buku Kelly, bagaimana sistem manajemen hubungan pelanggan membantu organisasi mencapai keintiman pelanggan. Cara yang dapat dilakukan oleh sistem manajemen hubungan pelanggan atau dapat disingkat sebagai CRM dengan mengintegrasikan dan mengotomatiskan proses yang berhadapan dengan pelanggan dalam penjualan, pemasaran dan layanan pelanggan serta memberikan pandangan seluruh perusahaan tentang pelanggan. Perusahaan yang dapat menggunakan pengetahuan mengenai pelanggan ini ketika berinteraksi dengan pelanggan untuk memberi mereka layanan yang lebih baik atau bisa untuk menjual produk dan layanan baru. Paket perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan utama yaitu menyediakan kemampuan untuk CRM operasional dan CRM analitis. Mereka sering memasukkan modul untuk mengelola hubungan dengan mitra penjualan atau yang dapat disebut dengan manajemen hubungan mitra dan untuk manajemen hubungan karyawan. Soal nomor 2 yaitu apa hubungan antara konsolidasi data dan sistem CRM. Hubungan konsolidasi data dan CRM sendiri yaitu eh, adalah antara area fungsional organisasi untuk dengan mudah berbagi informasi dengan pelanggan. Sehingga dengan begitu berbagi informasi pelanggan ini mengarah ke CRM yang kolaboratif. Yang soal ketiga yaitu bedakan antara aplikasi customer facing CRM dan aplikasi customer touching CRM. Perbedaan antara aplikasi customer facing CRM sendiri dan aplikasi customer touching CRM adalah bahwa aplikasi customer facing CRM adalah area di mana pelanggan berinteraksi langsung dengan perusahaan. Area ini mencakup layanan dan dukungan pelanggan sehingga aplikasi Customer Touching CRM mencakup teknologi yang berinteraksi dengan pelanggan dan biasanya membantu diri mereka sendiri. Aplikasi ini mencakup kemampuan pencarian dan perbandingan serta program loyalitas. Soal keempat yaitu jelaskan bagaimana pendekatan rantai pasokan dapat menjadi bagian dari strategi perusahaan secara keseluruhan. Mula-mula organisasi melihat persaingan dan mulai menargetkannya. Menargetkan produk-produk dan layanan mereka. Kemudian organisasi memproduksi lebih yang dari keinginan atau lebih dari yang dibutuhkan. Kemudian disediakan apa yang diminta pasar. Rantai pasokan untuk meningkatkan kepercayaan dan kolaborasi di antara mitra rantai pasokan sehingga meningkatkan visibilitas rantai pasokan dan kecepatan inventaris. Bisnis harus terintegrasi erat dengan pemasok, mitra, pengganggu, dan pelanggannya. Komponen penting dari ini adalah penggunaan sistem informasi untuk memfasilitasi perubahan informasi di antara para peserta. Kemudian soal kelima, jelaskan peran penting yang dimainkan sistem informasi dalam mendukung strategi rantai pasokan. Sistem informasi sangat penting untuk memastikan efisiensi dan operasi rantai pasokan. Dengan pertukaran informasi, koordinasi dapat ditingkatkan di antara perusahaan yang terkait dalam rantai pasokan. Ini dapat menyelesaikan banyak masalah potensial dalam rantai pasokan. Kemudian selanjutnya soal dari buku Balzan yang pertama, apa 5 aktivitas utama dalam rantai pasokan? Yang pertama yaitu inbound logistik terdiri dari penerimaan, penyimpanan dan distribusi bahan-bahan masukan yang digunakan oleh organisasi untuk menghasilkan produk dan jasa yang dijualnya. Yang kedua yaitu operasi atau operation adalah aktivitas-aktivitas yang mengubah masukan menjadi jasa atau produk yang sudah jadi. Yang ketiga, outbound logistik adalah aktivitas-aktivitas yang melibatkan distribusi produk yang sudah jadi kepada para pelanggan. Yang keempat, pemasaran dan penjualan mengarah kepada aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan membantu para pelanggan untuk membeli jasa atau produk yang dihasilkan organisasi. Yang kelima, yang terakhir yaitu pelayanan atau service, yaitu memberikan dukungan pelayanan purna jual kepada para pelanggan. Selanjutnya soal kedua, apa yang dimaksud dengan bullwhip effect dan bagaimana pengaruhnya terhadap rantai pasokan dan profitabilitas perusahaan. Bullwhip effect sendiri adalah gangguan yang terjadi pada supply chain yang bisa membuat permintaan tidak akurat sehingga permintaan yang tidak stabil atau akan mengalami perubahan. Akibatnya itu dari kurangnya koordinasi rantai pasokan adalah salah satu efek dari bullwhip itu sendiri, di mana fluktuasi pesanan meningkat saat mereka memindahkan rantai pasokan
dari pengecer ke pedagang, ke pedagang grosir, ke produsen, kemudian ke pemasok. Efek bullwhip sendiri mendistorsi permintaan informasi dalam rantai pasokan dengan setiap tahap memiliki perkiraan yang berbeda. Yang ketiga yaitu soalnya apa perbedaan antara CRM operasional dan CRM analitis. Operasional CRM memfokuskan pada otomisasi proses customer facing seperti penjualan, marketing, atau keperluan taktis. Kemudian sedangkan analisis CRM fokus pada intelligent mining dari data yang berhubungan dengan konsumen untuk keperluan strategi atau taktis. Kemudian soal yang kasus pertama, jelaskan keuntungan yang diberikan untuk U-Shape oleh sistem Sugar CRM. U-Shape menggunakan Sugar CRM untuk memproses pelanggan baru dan mengelola ratusan akun berbeda melalui satu antarmuka. Soal kedua yaitu jelaskan kebutuhan bisnis U-Shape yang mengarah pada keputusan perusahaan untuk menerapkan sistem CRM. Perusahaan membutuhkan titik akses terpusat untuk informasi kontak pelanggan, seperti catatan dan data panggilan. Akun komersial membutuhkan manajemen jangka panjang daripada pelanggan retail, sehingga U-Shape membutuhkan sistem yang mengakomodasi keduanya. Selain itu, tim penjualan LTL U-Shape berbasis lapangan dan tim penjualan retail dan FTL berada di perusahaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.